Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, sebelum kita memulai membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Anak-anak di sini hingga pada saat ini kami dapat berkumpul kembali di hari Minggu ini untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan yang membuka mata hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menjadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bukan hanya di situ saja ya Tuhan, tetapi Tuhan juga yang menguatkan kami semua untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Ya Tuhan, berdoa juga untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biarlah bukan dari mulutnya saja yang berkata-kata, tetapi juga berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, bahan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari kitab Zakaria, pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 19. Nah, kakak akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai pada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan, untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang. Dan karena musuh, tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang, aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera, maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu,
seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Ya, adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah belajar dari kesetiaan Tuhan. Kalau minggu lalu kita sudah mendengar cerita dari Nabi Hagai, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Nabi Zakaria. Nah, adik-adik, diceritakan pada saat itu kondisinya adalah bangsa Israel sedang dalam proses pemulangan dari pembuangan mereka di Babel. Mereka dipulangkan menuju ke Yerusalem. Mereka menjalani pembuangan di Babel itu selama 70 tahun. Sampai akhirnya mereka berhasil dipulangkan ke Yerusalem. Nah, adik-adik, pada saat itu kondisi mental atau kondisi perasaan dari bangsa Israel itu sedang terpuruk, adik-adik, atau sedang down. Kenapa seperti itu, adik-adik? Karena adik-adik bisa bayangkan mereka menjalani pembuangan selama 70 tahun di Babel. 70 tahun itu bukan waktu yang singkat ya adik-adik ya. 70 tahun itu waktu yang cukup lama. Apalagi selama di negeri Babel bisa dikatakan bahwa kehidupan mereka itu tidak begitu baik adik-adik. Pasti mereka menjalani masa pembuangan itu dengan banyak kesedihan, ketidaknyamanan, kemudian banyak permasalahan, dan lain sebagainya. Nah, hal itu membuat hati mereka itu menjadi putus asa adik-adik. Nah, begitu mereka berhasil sampai di kota Yerusalem, kondisi mereka juga awalnya tidak langsung menjadi baik adik-adik. Masih ada beberapa konflik yang mereka harus alamin. Sehingga hal itu tetap membuat perasaan mereka menjadi terpuruk, menjadi putus asa, dan menjadi hilang harapan. Nah, minggu lalu adik-adik, kita sudah mendengar dari Nabi Hagai yang mencoba untuk menyemangati lagi bangsa Israel untuk membangun kembali bait Allah. Nah, kalau pada saat ini adik-adik, kita mendengar dari Nabi Zakaria yang menyemangati kembali bangsa Israel melalui janji setia Tuhan. Nah, adik-adik, tadi di bahan Alkitab yang tadi kita sudah baca, kita mendengar bahwa ada janji setia Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama tadi kita sudah dengar bahwa akan ada kakek-kakek, ada nenek-nenek dengan tongkatnya, mereka akan duduk-duduk di kota Yerusalem. Kemudian juga akan ada lagi anak-anak kecil yang bermain-main di tengah kota. Itu menggambarkan bahwa situasi kota itu nanti akan menjadi kota yang penuh kedamaian, penuh ketenangan, dan penuh dengan sukacita. Terus kemudian adik-adik, Allah juga memberikan janji setianya bahwa akan menyertai bangsa itu dengan memberkati pohon anggur akan menghasilkan buahnya, dan tanah juga akan menghasilkan hasilnya. Itu artinya bahwa bangsa Israel akan diberikan kesejahteraan. Nah, itu adalah janji setia Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi, adik-adik, Tuhan akan memberikan janji setianya itu asalkan bangsa Israel mau melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Apa aja sih adik-adik hal-hal yang Tuhan mau bangsa Israel lakukan?
Ya, kita baca dari ayat yang ke-16 ya adik-adik ya. Tuhan mau bahwa mereka harus berkata benar seorang kepada yang lain. Kemudian melaksanakan hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu. Nah, itulah adik-adik hal-hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mendengarkan cerita tentang bangsa Israel, kita mendengar bahwa Tuhan kita benar-benar adalah Allah yang setia. Tuhan yang mau memelihara bangsa Israel, adik-adik, meskipun bangsa Israel sudah berkali-kali jatuh ke dalam dosa, adik-adik, sudah berkali-kali melakukan kesalahan, melakukan kejahatan di mata Tuhan, tetapi Allah tetap menyayangi mereka. Allah tetap memelihara bangsa Israel, Allah tetap menjaga bangsa Israel, sampai dengan yang terakhir ketika mereka harus menjalani pembuangan di Babel selama 70 tahun, tetapi mereka tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, adik-adik, pesan yang mau kita ambil dari cerita yang tadi adalah bahwa kita mempunyai Tuhan yang setia, adik-adik. Kita mempunyai Tuhan yang begitu setianya memelihara dan menjaga kita. Kita sudah diberikan kesehatan, sudah diberikan orang tua, sudah diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah yang baik, dan banyak sekali berkat-berkat adik-adik yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan adik-adik terhadap Tuhan yang sudah begitu setia kepada kita? Nah, kita juga harus meresponnya dengan menjadi anak Tuhan yang setia. Setia dalam beribadah, setia dalam kebaktian sekolah minggu, setia dalam berbuat kebaikan adik-adik, setia dalam berdoa. Jadi jangan pernah malas-malas adik-adik untuk bersekolah minggu, untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan, membaca Alkitab, terus kemudian berdoa kepada Tuhan. Itu adalah bentuk kesetiaan kita juga terhadap Tuhan. Nah, adik-adik, kakak akan tutup dengan sebuah lagu. Kita mau belajar sama-sama tentang lagu yang baru adik-adik, yang berjudul Anak Tuhan yang Setia. Nah, kakak mau adik-adik bisa pelajarin dulu lagu ini di rumah masing-masing. Nanti kalau kita sudah bisa bersekolah minggu lagi, kita bisa menyanyikannya sama-sama adik-adik ya. Nah, ini video lagunya. Aku
Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan lagunya. Sekarang kita mau tutup dengan doa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kalau tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kami belajar ya Tuhan bahwa kami mempunyai Tuhan yang setia selalu menjaga, melindungi kami semua. Ya Tuhan, ajarkanlah kami juga untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia juga, untuk dapat setia bersekolah minggu, berkebaktian, dan setia selalu menjadi anak Tuhan yang baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa bagi kedua orang tua kami, biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan dan perlindungan selalu. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak-Mu dalam sekolah mereka, studi mereka masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka sehingga mereka dapat belajar di sekolah mereka dengan baik. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan berpisah satu sama lain, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami keselamatan dan perlindungan selalu ya Tuhan. Sehingga minggu depan kami semua anak-anak-Mu dapat dengan setia untuk kembali bersekolah minggu kembali. Ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami satukan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.